Pada suatu hari di tahun 1981, seorang pemuda bernama Lars Ulrich yang baru saja pindah dari Denmark ke Los Angeles, Amerika Serikat, memasang sebuah iklan di koran lokal bernama The Recycler. Iklan sederhana itu berisi pencarian musisi yang memiliki ketertarikan pada band-band heavy metal dari Inggris, seperti Iron Maiden, Diamond Head, dan Motorhead. Tanpa disadari, iklan tersebut akan menjadi cikal bakal lahirnya salah satu band metal terbesar sepanjang masa. James Hetfield, seorang gitaris dan vokalis muda yang juga mencintai aliran musik serupa, membaca iklan tersebut dan memutuskan untuk menghubungi Lars. Pertemuan pertama mereka tidak terlalu mengesankan. Lars yang baru belajar drum dan Hetfield yang pemalu namun berbakat, awalnya merasa ragu untuk bekerja sama. Namun, kesamaan selera musik membuat mereka akhirnya sepakat untuk mencoba berkolaborasi. Mereka mulai berlatih di ruang bawah tanah rumah Lars yang sederhana. Pada awalnya, mereka hanya mengcover lagu-lagu dari band favorit mereka. Mereka kemudian mengajak Ron McGovney, teman sekolah Hetfield, untuk bergabung sebagai pemain bass. Setelah beberapa kali mencoba berbagai gitaris, mereka akhirnya merekrut Dave Mustaine sebagai gitaris utama pada awal tahun 1982. Nama Metallica muncul dari seorang teman Lars yang sedang berdiskusi tentang nama yang cocok untuk majalah metal. Ketika nama tersebut disarankan, Lars langsung tertarik dan merasa bahwa nama itu sempurna untuk band mereka, menggambarkan gabungan kata metal dan metallic yang mencerminkan suara keras dan tajam yang ingin mereka ciptakan. Di garasi Ron McGovney, mereka merekam demo pertama mereka yang diberi judul Power Metal. Demo kasar ini mulai beredar di kalangan penggemar underground metal. Meskipun kualitas rekaman sangat sederhana, energi dan kecepatan permainan mereka menarik perhatian pecinta metal di wilayah California. Pada akhir tahun 1982, Metallica mendapat kesempatan untuk tampil di sebuah klub lokal di San Francisco. Di sana mereka menyaksikan penampilan band bernama Trauma dan terpesona oleh keahlian pemain bass mereka, Cliff Burton. Hetfield dan Ulrich langsung terkesan dengan gaya bermain bass Burton yang tidak konvensional dan sangat teknis. Mereka mendekati Burton dan mengajaknya bergabung dengan Metallica. Burton yang lebih tua dan lebih berpengalaman dari anggota Metallica lainnya awalnya menolak. Namun setelah melihat dedikasi dan potensi band tersebut, ia akhirnya setuju dengan satu syarat. Metallica harus pindah ke San Francisco Bay Area, tempat yang memiliki scene thrash metal yang lebih berkembang. Dengan bergabungnya Burton, Metallica mendapatkan tidak hanya seorang bassis berbakat, tetapi juga seorang musisi yang memiliki latar belakang musik klasik yang luas, yang nantinya akan sangat memengaruhi perkembangan musik mereka. Pergantian anggota tidak berhenti di situ. Awal tahun 1983 menjadi titik balik ketika masalah alkohol dan narkoba Dave Mustaine mulai mengganggu kemajuan band. Sebelum berangkat ke New York untuk merekam album pertama mereka, Metallica memutuskan untuk mengeluarkan Mustaine dari band. Mereka segera mencari pengganti dan menemukan Kirk Hammett dari band Exodus. Dalam waktu seminggu, Hammett terbang ke New York untuk bergabung dengan Metallica dan langsung terlibat dalam sesi rekaman. Album debut Metallica, Kill 'Em All, dirilis pada Juli 1983 di bawah label independen Megaforce Records. Album ini menampilkan kecepatan dan agresivitas yang belum pernah terdengar sebelumnya dalam musik metal. Lagu-lagu seperti Whiplash, Seek and Destroy, dan Metal Militia segera menjadi anthem bagi para penggemar thrash metal yang baru tumbuh. Meskipun tidak mencapai kesuksesan komersial yang besar, album ini meletakkan fondasi penting bagi genre thrash metal dan membangun basis penggemar yang loyal. Tidak berhenti di situ, Metallica terus berevolusi dengan cepat. Pada tahun 1984, mereka merilis album kedua mereka, Ride the Lightning. Album ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam komposisi musik dan lirik mereka. Lagu-lagu seperti Black yang berbicara tentang bunuh diri,
dan For Whom the Bell Tolls, yang terinspirasi oleh novel Ernest Hemingway, menunjukkan kedewasaan dan kedalaman yang jarang ditemukan dalam musik metal saat itu. Album ini juga memperkenalkan balada metal dan variasi tempo yang lebih beragam, membuktikan bahwa Metallica lebih dari sekadar band thrash metal biasa. Kesuksesan Ride the Lightning menarik perhatian label besar Elektra Records, yang kemudian menandatangani kontrak dengan Metallica. Di bawah naungan Elektra, mereka merilis album ketiga mereka, Master of Puppets, pada Maret 1986. Album ini dianggap sebagai salah satu album metal terbaik sepanjang masa dan menjadi titik balik bagi popularitas Metallica. Lagu-lagu seperti Battery, Master of Puppets, dan Welcome Home Sanitarium menunjukkan kemampuan Metallica untuk menggabungkan kompleksitas musikal dengan kekuatan dan energi thrash metal. Namun, di tengah kesuksesan tur promosi album tersebut, tragedi menimpa Metallica. Pada 27 bus tour mereka mengalami kecelakaan di Swedia saat perjalanan antar kota. Cliff Burton tewas dalam kecelakaan tersebut. Kehilangan Burton yang tidak hanya sebagai bassis berbakat, tetapi juga sebagai pengaruh kreatif yang besar dalam band, merupakan pukulan berat bagi Metallica. Setelah periode berkabung, Metallica memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini akan diinginkan Burton. Mereka mengadakan audisi untuk bassist baru dan akhirnya memilih Jason Newsted dari band Flotsam and Jetsam. Newsted, seorang penggemar berat Metallica, harus menghadapi tantangan besar untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Burton, baik secara musikal maupun emosional. Album pertama Metallica dengan Newsted, di And Justice for All, 1988, mencerminkan kesedihan dan kemarahan band tersebut. Album ini secara teknis sangat kompleks dengan struktur lagu yang panjang dan rumit. Meskipun kritik terhadap produksi album ini, terutama ketidakhadiran bass yang terdengar jelas, album ini berhasil menarik perhatian yang lebih luas, terutama melalui video musik untuk lagu One yang sering diputar di MTV. Lagu yang menggambarkan horor perang ini memberikan Metallica nominasi Grammy pertama mereka. Langkah paling berani dan mengubah karir mereka terjadi pada tahun 1991 ketika Metallica merilis album kelima mereka yang diberi judul sama dengan nama band mereka, tetapi lebih dikenal sebagai The Black Album karena sampulnya yang serba hitam. Bekerja sama dengan produser Bob Rock, Metallica menyederhanakan pendekatan musik mereka dengan lagu-lagu yang lebih pendek, tempo yang lebih lambat, dan produksi yang lebih bersih dan berat. Hasil dari perubahan ini adalah album yang meledak secara komersial. The Black Album menghasilkan 5 single yang sukses, termasuk Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam, dan Sad But True. Album ini memuncaki tangga lagu di banyak negara dan akhirnya menjadi salah satu album terlaris sepanjang masa dengan penjualan lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia. Metallica tidak lagi sekadar band thrash metal underground, mereka telah menjadi fenomena global. Kesuksesan tersebut membawa Metallica pada tur dunia yang berlangsung hampir 3 tahun, bermain di depan stadion-stadion yang penuh dan festival-festival besar. Mereka telah berevolusi dari band garasi di Los Angeles menjadi salah satu act live paling kuat di dunia musik dengan penggemar yang tersebar di seluruh dunia. Sepanjang perjalanan karirnya yang berliku, Metallica menghadapi berbagai tantangan termasuk perubahan tren musik, konflik internal, perdebatan dengan penggemar tentang perubahan gaya musik, hingga masalah dengan industri musik di era digital. Namun, kemampuan mereka untuk bertahan, beradaptasi, dan tetap relevan membuktikan bahwa Metallica bukan sekadar band thrash metal biasa, tetapi sebuah institusi dalam dunia musik. Dari awal yang sederhana dengan sebuah iklan di koran lokal, Metallica telah berkembang menjadi salah satu band rock paling berpengaruh dan sukses sepanjang masa, mengubah lanskap musik metal selamanya, dan menginspirasi generasi musisi di seluruh dunia. Perjalanan mereka adalah bukti bahwa dengan dedikasi, kerja keras, dan keberanian untuk berkembang,
Bahkan mimpi terliar pun dapat menjadi kenyataan.